إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal mustami'un al-kiram, para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nahmadullah azza wa jalla wa nashkur. Kita selalu memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang kita tidak mampu untuk menghitungnya karena begitu banyaknya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Nikmatul iman,
nikmatul Islam, nikmatnya bisa istiqamah, nikmatnya bisa tamasuk, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita merasa bosan terhadap nasihat-nasihat yang kita dengar. Karena nasihat termasuk bagian dari agama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihat. Agama itu adalah merupakan nasihat. Nasihat bagi kita semuanya agar kita selalu istiqamah di dalam agama kita, agar kita selalu istiqamah di dalam ikhlas mengamalkan apa yang kita amalkan di keseharian kita, dari ibadah-ibadah kita. Jangan sampai seseorang merasa bosan. Nasihat seperti ini, nasihat seperti itulah. Tentunya kita semuanya membutuhkan nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'ashri innal insana lafi khusr." Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka yang mengamalkan amalan-amalan saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling menasihati di dalam kesabaran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam hak, saling menasihati di dalam kesabaran. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, al-mu'min li mu'min kabunyan. Mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan yang kokoh. Satu mukmin dengan mukmin yang lain saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Membantu saudaranya, menasihati saudaranya. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, berta'awun di dalam ketakwaan, kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat di hadapan kita. Agar kita betul-betul memperhatikan, agar kita mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Afala yanzuruna, apakah mereka tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana langit itu ditinggikan? Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ardi kaifa nusibat, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan? Siapa yang bisa melakukan hal seperti ini? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, penciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wajib untuk mensyukurinya. Wajib untuk mensyukurinya dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita zikir kepada Allah, apabila ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan ingat kepada kita semuanya. Allah akan ingat kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, adzkurkum, niscaya aku pun akan ingat kepada kalian." Ingat kepada hambanya. Ketika hambanya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika hambanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala,
Karena itu adalah merupakan waktu yang diijabah seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa merasakan betapa nikmatnya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kenikmatan itu hilang. Kita bisa merasakan nikmatnya dalam keadaan sakit. Sehat sangat luar biasa. Sehat itu sangat nikmat sekali. Kita bisa merasakan waktu yang luang ketika kita dalam keadaan sibuk. Kita bisa merasakan kenikmatan yang lain yang luar biasa ketika kenikmatan itu hilang. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami jadikan dengan air segala sesuatu itu bisa hidup. Tumbuhan hidup, binatang pun hidup, manusia pun hidup. Kan dia perlu minum, masak dengan air, perlu untuk berwudu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Ketika kenikmatan itu sangat luar biasa, kita bisa merasakannya. Ketika kenikmatan itu hilang, kita sangat butuh yang namanya air. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy." Kami jadikan dengan segala sesuatu dengan air, maka akan menjadi hidup. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khutbah, datang seseorang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul." Ya Rasulullah, halakatil amwal, harta binasa. Ya Rasulullah, wa anqata'atis subul, jalan-jalan kehidupan terputus. Fad'ullaha yughithuna, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkannya hujan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dikarenakan kekeringan yang sangat luar biasa, manusia membutuhkan air, tanaman membutuhkan air, binatang membutuhkan air, sehingga ketika tidak adanya air, sahabat Nabi mengatakan, halakatil amwal, maka harta binasa ya Rasulullah. Binatang kelaparan, tanaman kekeringan, manusia pun merasa haus, kekeringan, membutuhkan air. Wangqata'atis subul, jalan-jalan kehidupan pun terputus. Maka salah satu sahabat tadi meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkannya hujan. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita harus mengetahui dari sebab-sebab penyebab terjadinya kekeringan yang ada di sekitar kita. Ketika harta-harta itu binasa, jalan-jalan kehidupan itu terputus, maka sepatutnya bagi manusia untuk memperbaiki diri, introspeksi diri, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memisalkan orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memisalkan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kamatsalil hayy wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala berarti orang tadi hidup karena dia bernafas, bisa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan orang tadi mati. Karena dia tidak membasahi bibirnya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menasihati kepada kita semuanya, kepada umatnya, agar membasahi mulut kita ini untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Karena ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Taubat yang sesungguhnya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka iringilah istiqamah tadi dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Fastaqimu ilaihi, maka istiqamahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kalian, di dalam ikhlasnya kalian kepada Allah. Ketika kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomahlah kalian dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru, dan iringilah istighfar, iringilah istiqomah dengan istighfar. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis Thauban radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika sudah selesai dari salat wajib, beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. yakni ketika seseorang sudah berusaha istiqamah di dalam salatnya, khusyuk, menghadirkan hatinya dalam salatnya, menyempurnakan wudunya, ketika ada kekurangan, ingat yang lain atau lain sebagainya, maka kekurangan tadi diiringi dengan istighfar, astaghfirullah, 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 sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang melaksanakan ibadah yang agung, yaitu rukun Islam yang kedua, salat,
maka di sana ada waktu yang diijabah, yaitu ketika dalam keadaan sujud. Baik sujud yang pertama, sujud yang kedua, ketiga, ataupun keempat. Tidak ada ta'yin, tidak ada penentuan. Harus sujud yang keberapa. Karena Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika dia dalam keadaan sujud. Kemudian Nabi SAW mengatakan, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ketika dalam keadaan sujud, dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena yang paling tinggi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Dia ucapkan ketika dalam keadaan sujud, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling tinggi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah merupakan waktu yang diijabahnya doa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW ketika ada salah satu sahabat, Nabi SAW mengatakan, apakah yang kau inginkan? Sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di surga. Kemudian Nabi SAW bertanya kembali, apakah ada yang lain lagi selain tadi? Sahabat tadi mengatakan, tidak ya Rasulullah. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat Nabi SAW yang hidup di generasi yang terbaik, yaitu terdapatnya Nabi SAW. Mereka bertemu dengan Nabi SAW di dunia. Mereka menginginkan bertemu kembali bersama Nabi SAW fil jannah, di surga. Menginginkan pahala yang terbaik, surga, bersama manusia yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jawaban yang sangat luar biasa. Menginginkan hal yang kekal, hal yang abadi, tidak menginginkan dari kehidupan dunia, karena kehidupan dunia hanya sementara saja. Sahabat tadi menginginkan, aku ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'inni, maka bantulah demi terwujudnya cita-citamu, bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbanyaklah ibadah, perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu sujud, waktu yang diijabahnya doa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan termasuk dari tanda-tanda diijabah doa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang mengulanginya 3 kali. Ulangi. Karena hal ini sering dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam hadis Anas ibnu Malik yang tadi kita sebutkan, ketika datang seseorang kepada Nabi SAW agar diturunkannya hujan, dikarenakan kekeringan yang sangat luar biasa, harta binasa, jalan-jalan kehidupan terputus. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya 3 kali. Karena itu adalah merupakan sebab-sebab diijabahnya doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini para hadirin
rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semuanya. Agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kita semuanya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa aqimis shalah. Istau sufufahum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Istau, luruskan safnya, rapatkan. Lihat safnya masing-masing.